Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi turunan fungsi aljabar di video sesi yang kedua ini. Untuk pembelajaran kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita di bab turunan fungsi aljabar. Kalau kemarin sudah kita pelajari konsep turunan, kemudian sifat-sifat turunan dan juga dalil turunan. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Tetapi kemarin sebenarnya ada dua sifat yang sebenarnya terlewatkan. Nah, di video kali ini akan saya sampaikan kembali untuk sifat-sifat yang kemarin belum masuk di video yang pertama. Nah, secara umum sifat-sifatnya dibagi menjadi 4. Untuk sifat yang ke-1, sifat pertama dan sifat kedua kemarin sudah kita bahas di video bagian pertama. Untuk sifat pertama, jika fx-nya itu berbentuk ax pangkat n, maka turunannya menjadi n dikalikan a kalikan x pangkat n min 1. Ingat di sini n itu adalah pangkat awal, jadi turunannya itu pangkat awalnya kita kalikan ke depan, kemudian pangkat x nya kita kurangi dengan 1. Itu sifat dasarnya. Kemudian sifat yang kedua ini kalau di buku kalian dipisah gitu ya, ada penjumlahan sendiri kemudian pengurangan sendiri. Nah, pada intinya sama, sehingga di sini saya gabungkan saja. Untuk sifat kedua, jika fx sama dengan u plus minus v, ini u dan v nya adalah masing-masing fungsi dalam variabel x. Turunannya, untuk turunan x atau f aksen x nya, nah kita turunkan masing-masing saja. Di sini menjadi u aksen plus minus v aksen. Kalau di sini penjumlahan berarti tetap penjumlahan, kalau pengurangan juga tetap pengurangan. Ini kemarin sudah kita bahas di video yang pertama. Kemudian untuk sifat ketiga, kalau fungsinya itu berupa perkalian dua buah fungsi. Jadi fx, misalkan fx-nya sama dengan u dikalikan v. Dengan ini u dan v-nya masing-masing fungsi dalam variabel x, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen dikalikan v ditambah dengan u dikalikan v aksen. Nah, di sini tandanya adalah penjumlahan. Maka di sini mungkin di buku yang lain ada yang menuliskan u dikalikan v aksen dulu di depan. Intinya sama gitu ya, karena tanda punya penjumlahan. Jadi misalkan kalian letakkan u v aksen dulu juga boleh, dan hasilnya insya Allah akan sama. Kemudian sifat yang terakhir, kalau bentuknya pembagian fx sama dengan u dibagi v, maka turunannya ini yang tidak boleh tertukar. F aksen x nya sama dengan u aksen dikalikan v dikurangi dengan u dikalikan v aksen, baru dibagi dengan v dikuadratkan. Nah, khusus untuk sifat yang terakhir ini, nanti untuk pembaginya atau penyebutnya biasanya tetap hanya dikuadratkan saja, maksudnya tanpa diminta mencari hasil kuadratnya, masih dalam bentuk v kuadrat. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, jika fx-nya itu sama dengan u dikalikan v, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen dikalikan v ditambah dengan u dikalikan v aksen. Misalkan ada contoh soal, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x kuadrat min 1 dikalikan dengan 7x pangkat 3 ditambah x. Nah, ini yang depan nanti kita misalkan sebagai u, kemudian yang belakang nanti kita misalkan sebagai v. Nah, di sini misalkan u 4x kuadrat min 1, maka u aksennya atau turunannya itu menjadi 8x. Ini menggunakan sifat yang pertama tadi. Kemudian v, di sini v kita ambil yang belakang,
V-nya itu 7x pangkat 3 ditambah x, maka turunannya 21x kuadrat ditambah 1. Kemudian setelah kita mencari turunan masing-masing, kita masukkan ke sifatnya. Kalau fx-nya berupa perkalian u dikalikan v, maka f aksen x-nya u aksen v ditambah dengan u v aksen. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, ini sebenarnya boleh dibalik gitu ya. U dikalikan V aksen diletakkan di depan, kemudian U aksen kali V-nya di belakang juga boleh, dan hasilnya akan tetap sama. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja, karena tadi sudah kita cari U dan juga V beserta turunannya. Maka selanjutnya kita tinggal memasukkan ke sifatnya saja. Di sini U aksennya 8x dikalikan dengan V 7x pangkat 3 plus x ditambah U-nya ini 4x kuadrat min 1 dikalikan dengan turunan V 21x kuadrat plus 1. Kemudian ini hasil penjumlahannya. Ini kita kalikan dulu. U aksen dikalikan dengan V, artinya 8x dikalikan dengan 7x pangkat 3, 8x dikalikan dengan x. Begitu juga yang bagian belakang. Hasilnya 56x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat ditambah lagi, ini hasil perkalian U dan V aksennya, 84x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat min 21x kuadrat min 1. Kemudian di sini ada x kuadrat sama-sama x pangkat 4, x pangkat 4, 56 ditambah dengan 84 menghasilkan 140x pangkat 4. Kemudian di sini ada 8x kuadrat dikurangi dengan 4, ini ditambah dulu ya, ditambah dengan 4x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 21x kuadrat. Jadi 4 ditambah 8 itu 12, 12 dikurangi dengan 21 masih min 9x kuadrat. Kemudian min satunya ini tetap di belakang, sehingga hasil turunannya, turunan dari fx atau f aksen x-nya 140x pangkat 4 dikurangi dengan 9x kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk soal-soal yang lain, soal-soal yang sejenis, silakan bisa kalian coba sendiri, bisa kalian cari di buku kalian untuk soal-soalnya, atau bisa dikerjakan di latihan soal yang ada di buku. Kemudian kita lanjut ke sifat yang terakhir, sifat yang keempat. Kalau bentuknya ini harusnya pembagian ya. Kalau bentuknya pembagian fx-nya misalkan U dibagi dengan V. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat min 1 per x pangkat 3 plus 1. Nah, ini x min 1 nanti kita misalkan sebagai U, sehingga turunannya adalah 2x. Sedangkan penyebutnya x pangkat 3 plus x kita misalkan sebagai V, kemudian kita turunkan, hasilnya 3x kuadrat plus 1. Setelah itu tinggal kita masukkan ke sifatnya saja. Kalau fx-nya itu berupa pembagian U dibagi V, maka turunannya f aksen x-nya U aksen dikalikan V dikurangi dengan U dikalikan V aksen dibagi dengan V kuadrat. Setelah itu tinggal kita masukkan saja, karena masing-masing sudah kita cari turunannya. U aksennya kita masukkan 2x, kemudian V ini tetap x pangkat 3 plus x, kemudian dikurangi U x kuadrat min 1, sedangkan V aksennya 3x kuadrat plus 1 dibagi dengan V dikuadratkan. Nah, ini
nanti sampai akhir penyebutnya akan tetap seperti ini saja. Jadi tidak perlu kita cari hasil kuadratnya. Kita kalikan dulu. 2x dikalikan dengan x pangkat 3 menghasilkan 2x pangkat 4. Kemudian 2x dikalikan dengan x, 2x kuadrat. Dikurangi, ini x kuadrat dikalikan 3x kuadrat menghasilkan 3x pangkat 4 ditambah dengan x kuadrat, karena x kuadrat dikalikan 1 tetap x kuadrat. Kemudian min 3x kuadrat, min 1 dikalikan 3x kuadrat tadi. Kemudian yang terakhir dikurangi dengan 1. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini tanda penghubung yang tengah adalah pengurangan, sehingga nanti perlu kita lebih cermat gitu ya. Jangan sampai nanti salah mengoperasikan, yang seharusnya ditambah malah dikurangi dan sebaliknya juga. Kemudian hasilnya ini 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 4 masih ada min x pangkat 4. 2x kuadrat dikurangi, nah ini yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu. Ada x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, berarti masih ada min 2x kuadrat. 2x kuadrat dikurangi min, ingat dikurangi min berarti menjadi penjumlahan, sehingga hasilnya 4x kuadrat. Yang terakhir ada min 1 atau min negatif 1 menjadi penjumlahan, sehingga hasilnya plus 1 dibagi dengan v dikuadratkan tadi, sehingga hasil akhirnya min x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 1 dibagi dengan x pangkat 3 plus x dikuadratkan. Nah, ini untuk sifat yang terakhir. Ini yang paling atas ada sedikit salah penulisan ya. Jadi sifatnya adalah sifat yang keempat. Kalau bentuknya U per V, maka turunannya adalah U aksen dikalikan V dikurangi dengan U dikalikan V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, silakan ini bisa kalian jadikan contoh. Nanti untuk soal-soal lain yang sejenis bisa kalian coba sendiri. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu garis singgung pada suatu kurva. Nah, sambil melihat video ini bisa kalian lihat juga materi kalian yang ada di buku paket. Jadi gradien dari suatu garis ya, garis singgung itu gradiennya adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Misalkan di sini fungsinya itu fx, maka gradiennya ya tinggal kita turunkan saja. Kemudian untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita masih ingat materi menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien m. Sehingga di sini untuk menentukan menentukan garisnya, kita masukkan ke rumus menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan bergradien m, atau rumusnya y min y1 sama dengan m dikalikan x min x1. Di sini y tetap y1 adalah y dari titik yang dilalui tadi. Kemudian x1 juga sama x yang dilalui oleh garis singgung tersebut, gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih sama dengan yang di buku kalian. Jadi nanti bisa sambil dicek yang ada di buku. Untuk contoh soalnya, kita lihat tentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 5 di titik yang berabsis 1. Nah, ini juga sambil nanti dibuka-buka kembali ya, barangkali ada yang lupa apa itu absis, apa itu ordinat. Jadi nanti jangan sampai kebalik, yang seharusnya x malah jadi y, gitu ya. Nah, absis itu adalah x ya, jadi absis x, sedangkan ordinat adalah y-nya.
Kita mulai dari titik yang berabsis 1. Untuk X sama dengan 1, maka kita cari Y-nya dulu. Kita masukkan ke persamaan kurvanya. Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X min 5. Kita masukkan X-nya 1, sehingga hasilnya Y sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan titik singgungnya adalah titik 1,2. Setelah kita dapatkan titik singgungnya, kita cari gradiennya. Jadi gradien adalah turunan pertama dari kurva tersebut. Kita turunkan, kemudian kita masukkan nanti kita masukkan X-nya. Di sini langsung turunannya dY per dx-nya, atau bisa juga kita gunakan notasi aksen f aksen X gitu ya. dy dx sama dengan 6x plus 4. Setelah itu kita masukkan X-nya 1 untuk mencari gradiennya. Nah, untuk X sama dengan 1, maka M sama dengan dy per dx sama dengan 6x plus 4 sama dengan, di sini X-nya kita masukkan, X-nya tadi 1 ya. X-nya 1, sehingga 6 dikalikan 1 ditambah 4. Gradiennya adalah 10. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan ke rumus menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik tertentu dengan gradien M. Dengan gradien 10 dan titik singgungnya di 1,2, kita masukkan ke persamaannya. Di sini Y1-nya adalah 2 dan X1-nya adalah 1. Sehingga rumusnya Y-2 sama dengan 10, ini M-nya tadi 10, dikalikan dengan X-1. Y-2 sama dengan 10, kita kalikan dengan X, 10X, 10 dikalikan min 1, berarti min 10. Setelah itu kita kita kurangkan dengan, kita tambah dengan 2 ruas, atau biasa kita sebut dengan memindahkan ruas gitu ya. Sehingga hasilnya persamaan garisnya adalah Y sama dengan 10X min 8. Nah, ini materi yang kita bahas di video yang kedua. Untuk materi yang terakhir, insya Allah besok akan kita bahas di video yang terakhir, yaitu menentukan fungsi naik dan juga fungsi turun. Silakan untuk materi ini bisa sambil dipelajari kembali dari awal gitu ya, dari konsep turunan, kemudian sifat-sifat turunan tadi, kemudian kemarin juga ada dalil rantai atau aturan rantai, kemudian menentukan garis singgung kurva. Insyaallah untuk pekan depan masih ada satu materi lagi, kemudian ada kuis juga. Jadi silahkan bisa dipersiapkan untuk kuis pekan depan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung, bisa melalui WA. Silakan dituliskan apa yang mau ditanyakan gitu ya. Kurang lebihnya itu kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.